Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita akan memasuki ayat yang ke-11. Masih berkenaan dengan orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Di sini ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, wa idza qila, dan jika dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafikin, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Qalu, maka mereka mengatakan, menjawab, innama nahnu, innama hanyalah, nahnu kami, muslihun, kami hanya berbuat kebaikan. Jadi orang-orang munafikin yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika diingatkan, jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, kami hanya ingin berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirnya. Al-Imam Al-Baghawi ini dalam mukhtasarnya, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, yakni maksudnya mereka itu maksudnya adalah lil munafiqin. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafikin, wakila, dan ada yang mengatakan lil yahud, maksudnya orang Yahudi. Ya. Jadi yang dimaksud adalah orang Yahudi, karena memang orang munafik yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah dari awal sebelum ayat ini, itu banyak para ahli tafsir yang mengatakan orang munafik dari kalangan Yahudi. Karena memang di masa awal kejayaan Islam di Madinah itu kebanyakan orang munafikin dari Yahudi, sehingga banyak riwayat yang mengatakan orang munafik itu berasal dari Yahudi. Makanya di sini Imam Baghawi mengatakan, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya adalah orang munafik, dan ada yang mengatakan Yahudi. Ay qala lahumul mu'minun, artinya orang-orang mukmin berkata kepada mereka. Mereka orang munafik dari kalangan Yahudi itu. Orang mukmin yang mengingatkan, mengatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Bil kufri, kerusakannya apa? Bil kufri, dengan melakukan kekufuran. Wa ta'wiqin nasi, dan menghalang-halangi manusia, anil imani, dari beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an. Itu kerusakan yang dimaksud. Nanti kita lihat ayat-ayat setelahnya. Bagaimana orang-orang munafik dari kalangan Yahudi berusaha membuat berbagai tipu daya untuk menghalang-halangi manusia dari beriman kepada Muhammad SAW dan Al-Quran. Yang sebenarnya tentang akan hadirnya Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Nanti diantaranya mereka adalah menyembunyikan ayat-ayat dalam Taurat yang menyebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman, yang itu semua plek ada pada Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan mereka membuat kerusakan, yaitu kekufuran, kufur kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, dan menghalangi manusia
dari beriman kepada nubuah Nabi Muhammad dan Al-Quran maksudnya. Wakila, dan dikatakan maknahu la takfuru. Dan ada yang mengatakan, maksudnya ada yang menafsirkan la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya janganlah kufur. Yaitu kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kufru asyaddu fasadan fid din, dan kekufuran itu lebih buruk kerusakannya di dalam agama. Artinya kekufuran seseorang itu adalah kerusakan yang paling besar di dalam agama. Lalu apa jawaban mereka ketika mereka diingatkan jangan kufur, jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran, dengan menghalangi manusia dari beriman? Mereka malah menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami hanya berbuat kebaikan. Jadi yang mereka lakukan itu mereka nyatakan sebagai kebaikan. Yaqulu hadzal qawla kadziban. Dia mengatakan perkataan itu adalah merupakan kebohongan. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan mereka orang-orang munafik itu, amanna, mereka mengatakan kami beriman, wahum kadzibun, padahal mereka berdusta. Padahal mereka berdusta, tidak beriman. Itulah perilaku orang munafikin di Madinah. Orang munafikin dari kalangan, kebanyakan mayoritas dari kalangan Yahudi. Yang sebabnya tadi di atas berbagai macam sebab, di antaranya adalah adanya syak, keraguan dan lain sebagainya. Dan nanti akan dijelaskan panjang lebar pada ayat-ayat setelahnya tentang perilaku mereka. Allahu a'lam bishawab.